Baik, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Amin. Kami undang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa bangkit berdiri. Kami juga menyapa yang melalui streaming YouTube, juga Radio Sejahtera FM. Tetap dengan sukacita yang dari Tuhan, kita mau beribadah, membawa pujian pengagungan bagi Allah kita. Mari sebelum kita mulai, kita akan membaca, memperkatakan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kita akan baca Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Ajar kami selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kasih-Mu Tuhan, kami bisa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga yang di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami bisa menyembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami ada dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mau habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap beribadah katakan, amin. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Baik yang ada di Gajah Mada 18, yang ada di rumah-rumah, terlebih bagi keluarga besar DSCM, di berbagai kota, berbagai pulau di seluruh pelosok Indonesia. Dari Kota Malang kami menyapa, selamat hari Minggu, selamat masuk di bulan Oktober. Bulan apa Oktober? Bulan apa Oktober? Bulan Diakonia. Mari kita beri tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan kita. Come on, haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersorak-sorai, karena Tuhan hadir di tempat ini. Glory bagi Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi ya, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, ya, Allah yang perkasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Bersama-sama ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersama-sama ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, ya, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Mari bersama-sama katakan, ku mau beri syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup. Kami mau bersorak-sorai. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Kami mau memuji-muji-Mu ya Tuhan seumur hidup kami. Oh, ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya.
bersuka, umatnya bersuka. Kita semua bersuka, kita semua bersuka. Oh, hanya dekat, ya katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Benar Tuhan, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, Dialah kota bentengku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Daripada nyala keselamatanku, katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat saja katakan dengan segenap hatimu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batu, Dialah kota benteng kita. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya, hanya Dia gunung batu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Seberapa banyak percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini? Seberapa banyak percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah dimanapun kita berada? Mari berikan sorak-sorai luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, karena belum boleh salaman, kalau senyum pun tidak kelihatan, coba berikan lambai tangan satu dengan yang lainnya. Yang di rumah juga lambaikan tangan. Kita percaya kasih Tuhan melingkupi kita. Amin. Khususnya di bulan diakonia, filosofi gereja kita adalah memperhatikan keselamatan dan memperhatikan kebutuhan sesama. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, di pekan yang pertama, ibadah kita juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi bagi kita yang mengikuti ibadah online yang ada di rumah, jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur, atau bisa diganti dengan biskuit atau teh atau sirup. Sehingga momen ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk kembali diteguhkan bahwa kita boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena korban di atas kayu salib. Amin. Kalau bukan karena korban di atas kayu salib, kita tidak layak ada di dalam hadirat Tuhan. Karena korban di atas kayu salib, saya, kita semua yang ada di Gajah Mada 18, yang ada di rumah-rumah, dilayakkan oleh Tuhan menikmati hadiratnya yang daripada Tuhan. Haleluya. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah.
Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Mari sambil bangkit berdiri katakan sekali lagi. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buka kedua belah tangan saudara. Let's worship Him. Kita sembah Tuhan. Mari dengan suaramu, dengan hatimu, sembah Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, dan kau sembah, kau ku sembah Tuhan. Oh, haleluya. Glory, kau ku sembah. Oh, kau ku sembah. Mari sembah Tuhan. Yes. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh ku sembah. Kau, come on. Yes. Woo. Yesus
Oh, mari sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Tuhan. Kau ku sembah, Kau sembah. oh, Kau ku sembah, Ya Tuhan, Tuhan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kami menyembah. oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Karena segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Allah yang mati bagi kami, Allah yang menebus kami, bahkan Allah yang bangkit dari kematian. Supaya setiap kami yang harusnya binasa memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu, kami bersyukur untuk setiap kesempatan. Bahkan pagi hari ini kami mau memaknai Tuhan, bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami dapat hadir, bahkan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah dapat bangkit berdiri, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Mari Bapak Ibu kita bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari ada di dalam sebuah kesadaran penuh bahwa dalam segala kehidupan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya tangan kuat Tuhan menopang dan menuntun saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, bahkan Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Dan setiap firman yang sebentar kami akan dengar, meneguhkan kami. Setiap firman yang akan kami dengar, Tuhan, mendorong kami terus ada di dalam keserupaan Kristus. Mendidik kami di dalam kebenaran, bahkan memperbaiki kelakuan kami. Supaya setiap kami terus memiliki karakter Kristus yang nyata dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan sampai setiap kami masuk pada garis finish, garis akhir, menerima mahkota yang abadi, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari setiap saudara yang bersuka cita siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa selamat pagi, shalom bagi setiap kita yang hadir di tengah-tengah di gedung ini maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna, amin. Dan pemeliharaan Tuhan nyata. Dan bersyukur juga pagi hari ini kita akan menyaksikan 3 teman atau 3 saudara kita yang baru yang akan menerima Yesus, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Tapi hari ini mereka akan menerima sakramen baptisan air. Mari beri tepuk tangan sukacita yang luar biasa. Ya, mari kita berdoa bersama bagi Bapak Sudarmadi. Betul ya, Pak Sudarmadi. Ya, selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat datang dalam keluarga besar kerajaan Allah. Dan juga Bapak Rizal Himawan. Ya, selamat datang Pak. Dan juga Bapak Sugeng Wijaya Kusuma. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, mereka akan dibaptis air setelah ibadah ini berlangsung. Betul ya? Dilayani oleh Bapak PDP Yohanes Baktiar. Ada sukacita Tuhan?
Amin, saudara. Saya percaya saudara bersuka cita ketika kita menyadari atau tinggal dalam sebuah kesadaran penuh. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita bisa memuji Tuhan, bahkan mengangkat tangan kita, itu karena Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya jangan pelit-pelit angkat tangan saudara ya. Ya, karena apa? Karena ketika saudara didorong oleh rasa cinta saudara, alami kasih Tuhan yang begitu melimpah. Saya percaya tidak cuma angkat tangan saudara, kita lompat-lompat, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Dan selamat datang juga ya dalam bulan diakonia ya, bulan Oktober 2020. Kita percaya di setiap bulan memang ada temanya, bukan berarti bulan misi lalu ditinggalkan dan dilewatkan begitu saja. Tapi setiap bulan itu kita diingatkan kembali ya. Dan bulan ini adalah bulan diakonia. Oleh karena itu mari kita akan buka dan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Merdeka untuk Saling Menolong. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yuk kita mulai dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur justru di dalam masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu, justru di dalam kesulitan dan tekanan, Bapak Ibu, karakter kita yang sebenarnya itu muncul. Halo, betul Bapak Ibu ya? Karakter seseorang, karakter manusia itu biasanya kelihatan muncul justru ketika ada dalam tekanan. Tapi ketika kita ada dalam keadaan nyaman, kondisi baik-baik, bisa jadi yang kita tampilkan itu yang baik-baik saja. Kita pakai topeng ya, kita menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Tapi justru di tengah kesulitan, di tengah tantangan ini, kita diajar Tuhan untuk mencari hal-hal yang esensi. Kita diajar Tuhan untuk menunjukkan siapa jati diri kita sebenarnya. Dan kalau itu memang waktunya kita untuk bertobat, diingatkan, ditegur Tuhan. Saya percaya tidak ada lagi waktu yang lebih baik seperti hari ini. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang adil dan penuh kasih. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin Bapak Ibu, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang kedua berkata seperti ini. Kalau saudara bisa mendapatkannya dan kita akan membaca bersama-sama. Juga teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah kita masing-masing. Percayalah Tuhan yang sama juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Mari kita baca, 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Haleluya. Saudara, ada dua fakta yang kita bisa belajar dari ayat firman Tuhan. Satu ayat saja ini saudara. Di situ dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kalau yang namanya bertolong-tolonglah, itu berarti saudara tidak hidup sendirian. Betul atau betul? Artinya yang pertama, fakta yang pertama, manusia itu nggak bisa hidup sendirian. Amin. Makanya di gereja ini kami terus mendorong, mari hidup dalam komunitas, mari hidup dalam mesbah keluarga, mari hidup dalam komunitas sel, kelompok kecil, bisa di MK atau Unity kalau anak-anak muda. Karena apa? Di situ dikatakan bertolong-tolonglah, artinya itu di situ mengandung makna saling. Sebagai seorang Kristen kita nggak bisa hidup sendirian. Kita umat tebusan Allah, kita harus hidup di dalam saling. Jadi fakta yang pertama, manusia tidak bisa hidup sendirian. Amin. Dan fakta yang kedua, di situ dikatakan bertolong-tolonglah menanggung apa? Beban. Jadi fakta yang kedua, yang pertama adalah manusia tidak bisa hidup sendirian. Yang kedua, manusia itu selalu hidup ada beban. Saudara yang masih hidup, yang punya beban, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau tidak ada yang angkat tangan, saya mau belajar dari saudara ya. Enak ya saudara ya. Saudara, selama kita hidup, kita punya masalah, kita punya beban, kita punya tantangan, kita punya problema, apapun saudara namakan itu saudara. Ya, beban, masalah ya yang ada di depan saudara, selalu pasti ada. Tapi semua itu diizinkan terjadi. Supaya apa Bapak Ibu? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan yang mengizinkannya, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan saudara. Artinya apa? Melalui masalah dan tantangan itu, kita dikuatkan. Kita diajar Tuhan yang percaya katakan amin. Saudara, dua fakta ini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi gimana Pak? Jadi ternyata kekristenan itu selalu bicara tentang komunal. Kalau minggu lalu, bulan lalu saya bicara tentang personal devotion.
Betul? Persekutuan pribadi. Amin Bapak Ibu. Ya, sekarang saya bergerak maju. Tidak hanya personal devotion, tapi juga persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Kita nggak bisa jadi orang Kristen terus tinggal di rumah, nggak serawung sama yang lain, nggak usah ke gereja Pak. Toh sekarang bisa online, di rumah saja. Semuanya di rumah saja. Saudara, yes saudara bisa di rumah saja. Tapi saudara tetap bisa membangun relasi satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Saudara, dua fakta ini akan membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, satu kenyataan yang saya catat di sana, hubungan kita dengan sesama itu mencerminkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ada begitu banyak kasus Bapak Ibu Saudara, termasuk mungkin saudara dan saya hari ini. Seringkali kita temui ada orang yang hidupnya konflik terus. Halo, betul ya? Konflik terus. Enggak puas. Masuk ke panitiaan ini, ya enggak puas. Masuk panitia itu enggak puas. Masuk ini, pekerjaan ini enggak puas. Konflik terus sama orang. Saudara, di situ saya mencatat hubungan kita dengan sesama itu mencerminkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya di slide yang berikut yang saya katakan di sana, kita hanya mampu mengasihi sejauh pengalaman kasih kita bersama dengan Kristus. Manusia selalu berpikir begini, aku mengasihi orang dengan satu motivasi tertentu. Aku kasih pinjaman orang supaya nanti kalau aku butuh, aku juga bisa apa? Bisa dipinjamin orang. Halo? Seringkali dalam keterbatasan kita melakukan kebaikan itu berharap pamrih. Bukan apa adanya, tapi ada apanya. Betul atau betul? Nggak usah dijawab, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali motivasi kita tidak tulus. Oleh karena itu kenapa tadi di awal saya katakan kita sering menemui orang itu konflik terus. Tidak puas terus hidupnya. Menuntut terus. Saudara, saya bersyukur hari-hari ini kita sebagai sebuah gereja, kita terus berbenah. Yang percaya katakan amin ya. Ya, minggu yang lalu hari Jumat ya, kami mengadakan DSCM Couples Fellowship. Wah, opo maneh iki Pak. Saya katakan ini bukan program, ini sebuah perjalanan. Kami rindu teman-teman yang diberkati pernikahannya di gereja ini punya teman-teman seperjalanan. Yang percaya katakan amin. Karena ada begitu banyak konflik dalam rumah tangga, suami dan istri. Dan mereka nggak ngerti harus pergi kemana. Mereka nggak bisa punya tempat untuk sharing, nggak bisa tempat untuk berbagi. Oleh karena itu kami kemarin mungkin 4-5 pasang ya, 4 pasang ya. 5 pasang ya sama saya dan istri saya, Pak Yo juga hadir di sana. Kita memulai dengan sesuatu yang kecil. Ya, kami rindu nggak apa-apa. Yang penting kecil tapi yang mulai. Yang percaya katakan amin. Ya, start small, build deep. Ya, Pastor Edmund Chan selalu ngomong, mulailah dengan hal yang kecil, tapi bangun dasarnya yang dalam. Saya percaya kita akan bertumbuh dan berbuah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena saya percaya kekuatan kekristenan itu juga berasal dari rumah tangga, dari keluarga. Hubungan suami dan istri dipulihkan baik, saya percaya ada kekuatan di dalam gereja ini. Amin. Yes. Ya, dari situ saya ngomong sama mereka, ini pasangan masih muda-muda. Saya sengaja ngundang yang muda-muda Bapak Ibu Saudara, ya karena saya tahu diri. Ya, saya sama istri saya menikah 15 tahun. Saya tidak mungkin ngundang Bapak Ibu yang sudah menikah 50 tahun. Ya, dipikirnya nanti gini, iki arek cilik ngajari wong tuwek gitu ya. Oleh karena itu saudara, saya bilang sama Pak Yu, oke kita ngundang yang muda-muda aja. Ya. Kemarin ada yang baru 2 bulan menikah, ada yang 8 bulan, ya, ada yang setahun gitu ya. Paling enggak secara pengalaman saya masih lebih lama saudara ya. Haleluya. Tapi maksudnya apa? Saya katakan sama mereka, ayo kita bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Tapi kita punya teman seperjalanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali ada konflik. Karena bahkan dalam pernikahan. Ketika saya kemarin, nanti besok ini atau minggu depan saya akan memberkati. Atau kami ada pernikahan lagi di Surabaya. Saya selalu nanya sama mereka, kenapa kamu menikah?
Dan bisa jadi anak-anak muda ya dengan idealisme mereka, dengan pengertian mereka katakan gini, Pak, saya menikah untuk bahagia. Wah, halo, nggak ada yang amin saudara. Karena saya tahu yang menikah di sini tahu bahwa ternyata ketika menikah ada banyak yang tidak bahagia. Haleluya. Saya ngomong gini, kalau kamu menikah cari bahagia, kamu salah besar. Halo, kalau itu artinya kita menikah, kita menantikan sesuatu atau merindukan untuk mendapatkan sesuatu. Pernikahan itu bukan untuk mendapat, tapi untuk memberi. Amin. Haleluya, saudara. Rasanya ada sing garuk-garuk. Waduh, kok ya baru ini Pak, Bapak ngomong ya. Telat Pak gitu ya. Tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat dalam Tuhan. Amin. Yes. Saya selalu katakan, enggak, kamu kalau cari bahagia, salah. Karena sering kali Bapak Ibu, dalam situasi yang biasa, secara natural manusia selalu ngomong gini, apa untungnya hubungan ini buat saya? Halo? Hubungan pekerjaan, hubungan suami istri, hubungan antar teman sekerja, apapun itu. Selalu kita berpikir, untungnya buat saya apa? Tapi hari ini kita belajar bahwa kita hanya mampu mengasihi sejauh pengalaman kasih kita bersama dengan kasih Yesus. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Karena tangki cinta kita ini terbatas. Tangki kasih kita ini terbatas. Saudara mau buat baik sama orang. Ya, saudara buat baik. Ya, melayani dia, berbuat baik, atasan, bawahan saudara. Tiba-tiba satu saat mereka mengkhianati saudara. Kita pasti kecewa, betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Di gereja pun begitu. Ya ikut ini, ikut ini, pelayanan itu. Konflik, kecewa, tinggalkan Tuhan, bahkan pindah gereja. Halo? Saudara dikasih Tuhan, kenapa? Karena seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi pagi ini kita belajar bahwa kita hanya mampu mengasihi sejauh pengalaman kasih kita bersama dengan Yesus. Jadi dalam hal mengasihi, pusatnya itu bukan kita. Pusatnya bukan kemampuan kita. Tapi kasih Kristus yang saudara dan saya alami. Itu yang akan membedakan kualitas hubungan saudara dengan siapapun. Yang percaya katakan amin. Pasti beda. Kenapa? Ketika engkau melayani dengan kasih yang tulus, ketika engkau mengalami kasih Kristus, engkau melayani, engkau berbuat baik sama orang, engkau melakukan hal yang luar biasa. Dan ketika engkau dikhianati, engkau tidak akan kecewa. Kenapa? Karena engkau melakukannya bukan untuk mendapat, tapi engkau melakukannya karena engkau sudah menerima yang baik dan datang daripada Tuhan. Allah yang mengasihi saudara. Saudara akan terus mengasihi, saudara akan terus berbuat baik. Bahkan firman Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipimu, kasih pipimu yang satunya lagi. Kalau ada yang minta bajumu, kasih jubahmu. Ada yang jalan 1 mil, minta jalan 2 mil. Saudara yang dikasih Tuhan. Kasih Kristus membuat kualitas hubungan kita berbeda. Ayo beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Galatia 5 ayat yang 1, ini saudara kuncinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita ini sungguh-sungguh merdeka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup tidak hanya minta pamrih, tidak punya motivasi tertentu. Kita sungguh-sungguh merdeka. Sumber kasih kita bukan datang daripada kita sendiri, namun datang daripada kasih Kristus yang memerdekakan saudara. Ada amin? Yes. Saudara pandang salib, kasih Kristus itu sumber kekuatan. Firman Tuhan katakan, Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan. Injil yang adalah kekuatan Allah. Hari ini saudara sedang kecewa. Hari ini saudara sedang berkonflik. Hari ini saudara merasa dikhianati. Pandang salib Kristus. Disitulah kekuatan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Itu yang akan membedakan kualitas hubungan saudara bersama dengan Tuhan. Saudara, kegagalan hubungan kita dengan sesama, perhatikan baik-baik ini, seringkali terjadi karena kita menjadikannya, menjadi hubungan itu tentang kita. Kenapa sih kita kecewa sama orang? Halo? Karena kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita, betul? Aku sudah buat baik sama dia, Pak. Dia tidak punya apa-apa, saya tolong, Pak.
Dia tidak punya uang, saya kasih modal. Sekarang dia berhasil, malah dia nyaplok pelanggan konsumen saya. Gimana saya tidak kecewa, Pak? Sakit hati saya, haleluya. Saudara, kegagalan hubungan kita dengan sesama seringkali terjadi karena kita menjadikannya tentang kita. Saudara yang menikah, yang tadi cari bahagia, saudara. Seringkali suami, seringkali istri, banyak yang kecewa. Ya, kemarin lucu saudara, ada 4 pasang itu saya minta untuk sharing satu-satu. Lucu Bapak Ibu Saudara, kita sharing apa adanya. Dulu enak Pak, ternyata sebelum menikah saya bangun ya bangun sendiri. Ya, kalau mau makan ya makan sendiri. Sekarang saya bangun makan, saya harus siapin buat pasangan saya. Loh lah iya ya memang gitu ya. Ya gimana lagi gitu ya. Terus ada mungkin yang dari, bukan yang kemarin ya, tapi ada yang berpikir, kamu kenapa menikah? Saya selain cari bahagia Pak, saya kepingin kalau pagi itu ada yang buatin kopi buat saya. Loh, lah itu golek ART aja ya. Ya, jangan cari istri ya loh. Nah, cari pasangan cuman disuruh buatin kopi saudara ya. Saudara dikasih Tuhan, kegagalan hubungan itu seringkali disebabkan apa? Kita membuatnya itu menjadikannya tentang kita. Aku menikah supaya aku begini. Aku menikah supaya aku dapat. Aku. Nggak heran saudara ketika pusatnya bukan Kristus. Maka kekecewaan itu saudara dan saya sering alami. Tapi hari ini ketika pusatmu benar, maka hidupmu benar. Ketika pusatmu Kristus, maka segala sesuatunya akan berjalan penuh dengan kemuliaan. Engkau berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, amin. Engkau dimampukan dan engkau akan terus dapat berjalan. Engkau terus dapat tetap mengasihi orang yang lain. Yang bahkan mengkhianati kita. Yang bahkan menganiaya kita. Yang bahkan mengolok-olok kita. Engkau tetap berkata, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Aku mengampunimu. Aku melepaskan berkat, damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Gereja boleh dianiaya. Tapi kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh patah semangat, kita bahkan tidak boleh gentar saudara. Sebaliknya kita harus melepaskan berkat, pengampunan, kasih. Bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan salib Kristus. Amin. Yes, disitulah saudara dan saya dimampukan. Ini bukan saudara, bukan lagi tentang kita. Tapi bagaimana saudara melalui hidupmu, kasih Kristus boleh dinyatakan. Bagi istrimu, bagi suamimu, bagi orang tuamu, bagi anak-anakmu. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kan kita ngomong gini, am I not good enough? Aku ini kurang opo, bahasa Jermannya saudara. Saudara, karena yang menyaksikan ini tidak cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Wah, haleluya saudara ya. Makanya saya kasih bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Bukan ya, bahasa Indonesia itu ya. Am I not good enough? Seringkali kita bertanya, aku ini kurang apa Pak? Kurang apa Bu? Wah, saudara, kita anggap segala sesuatunya tentang kita. Tapi hari ini kita tahu, ketika kita pandang salib Kristus, saudara, Tuhan Yesus itu, kalau lihat kita, kalau mau, dia akan ngomong gini, aku ini kurang apa? Halo? Jemaat gitu ya. Aku ini kurang apa? Darahku masih kurang banyak dicurahkan bagimu. Halo? Ketika saudara mengalami kekecewaan, saudara pandang salib Kristus. Yang seharusnya layak untuk ngomong seperti ini bukan kita saudara, tapi Tuhan. Am I not good enough for you? Apakah nyawaku masih kurang untukmu? Apakah darahku masih kurang untukmu? Saudara, hari ini kita akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Hal ini adalah untuk mengenang kembali apa yang Kristus sudah kerjakan di atas kayu salib sempurna. Saudara, kita nggak layak ngomong am I good enough? No, kita memang tidak layak, tapi kita dilayakkan. Amin. Kita nggak kudus, tapi kita dikuduskan. Tapi seringkali masalah manusia selalu ngomong gini, aku ini kurang apa? Kalau saya ditanya begitu, ya sama orang, saya jawab kurang akeh, kurang semuanya, amin saudara. Sesungguhnya kalau kita ditanya, aku ini kurang apa? Aduh, kurang.
Jadi suami mungkin belum jadi suami yang baik, belum jadi ayah yang baik, saudara. Tapi percayalah saudara, ada kasih Kristus yang memampukan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih Kristus yang memampukan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca di dalam ayat yang ke-13 dari Galatia. Saudara-saudara, ayo 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan ini. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi artinya ketika saudara merdeka, jangan fokus lagi sama dosa. Tapi fokusnya apa? Layani satu dengan yang lain karena atau oleh karena kasih. Jadi kemerdekaan kita tidak kita puaskan, tidak kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu artinya apa? Kembali kepada dosa. Dosa atau penyembahan berhala itu sebenarnya apa saudara? Mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang lain selain daripada Tuhan. Itu dosa. Hamartia, meleset dari tujuan. Itu dosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau hari ini saudara bisa dikatakan merdeka, ditebus dengan darah yang mahal. Mari kita tidak perhatikan diri kita lagi. Mari kita tidak memuaskan apa nafsu kedagingan kita lagi. Tapi kita hidup ditemukan melayani satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Kasih. Melayani dengan kasih. Itu menjadi tanda bahwa hidup kita diubahkan oleh kasih Kristus. Saudara dianiaya, saudara tetap mengasihi. Saudara diolok-olok, saudara tetap katakan, aku mengasihi kamu. Aku mengampuni kamu. Orang akan tanya, dari mana kamu dapat kekuatan untuk tetap berkata seperti itu, padahal kamu sedang ditekan dan dianiaya. Engkau akan berkata, memang aku tidak kuat. Tapi karena kasih Kristus yang memampukan aku. Dia yang mati bagiku, dia memampukan aku untuk dapat mengasihimu. Mari beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kasih adalah tanda bahwa hidup kita telah diubahkan oleh kasih Yesus. Yang percaya katakan amin. Mungkin pasangan kita gak layak dikasihi, tapi engkau mengasihi dia. Bukan dengan kekuatanmu, ya, bukan dengan sugesti. Wah, karena ini hasil dari meditasi, Bang. Saya menghirup wangi-wangian tertentu, tiba-tiba saya dapat mengasihi istri saya. Gak bisa, saudara. Ya, mau bau jengkol, mau bau bunga melati, bunga mawar, saudara. Ya, kalau saudara melihat pasangan saudara, bahasa Jermannya mencekno ya tetap mencekno, saudara ya. Tapi ketika saudara melihat salib Kristus, maka engkau akan dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Amin. Saudara mau mengasihi, amin. Haleluya. Saudara, kasih Kristus yang besar dalam hidup kita akan terus dinyatakan melalui kasih kita kepada sesama. Saudara, ketika dua orang, saudara, menjadikan Kristus sebagai pusat, maka semuanya akan menjadi benar. Semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau dua orang menjadikan masing-masing ini jadi pusatnya, pusat kasih mereka, satunya menuntut ini, satunya menuntut ini, kira-kira ketemu enggak? Enggak ketemu, saudara. Tapi ketika dua orang menjadikan Kristus menjadi pusat, maka putarannya benar, pusatnya benar, maka segala sesuatunya akan dipulihkan. Hari ini ketika engkau memiliki konflik, hari ini ketika engkau memiliki sesuatu, mari berpikir kembali, berpikir ulang. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah Kristus menjadi pusat hidup kita? Bukan tentang aku kok, ini bukan tentang saya, tapi tentang Yesus Kristus. Dan ketika itu terjadi, kasih Kristus mengalir dalam hidupmu, dan dalam dan melalui hidup saudaralah. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang berinteraksi dengan kita, mengalami kasih Kristus. Bukan kasih kita, tapi kasih Kristus yang mengalir melalui hidup saudara. Ayo beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Gereja akan berdampak, gereja akan dirasakan dampaknya, kasihnya, ketika menjadikan Kristus sebagai pusat kasihnya. Amin. Haleluya. Saudara kita ini bisa mau bagi sembako sampai setiap hari dalam setahun. Kalau pusat kasih kita bukan Kristus, kita tidak sedang berdampak apa-apa bagi orang-orang. Tapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat, kita mengalami kasih Kristus, dan kita melakukan perbuatan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka
Tidak hanya mereka mengalami atau menerima sesuatu yang kau beri, tapi mereka sedang mengalami kasih Kristus yang sama. Biarlah di bulan diakonia ini kita kembali diingatkan saudara, bahwa perbuatan baik kita didorong oleh apa? Oleh kasih Kristus. Bukan karena motivasi-motivasi tertentu. Bukan tentang saudara dan saya. Saudara, gereja yang bertumbuh dewasa, ini penting. Adalah ketika setiap jemaat bertumbuh dalam hidup saling mengasihi. Makanya kenapa MK penting. Makanya kenapa Komsel penting saudara. Gereja yang dewasa adalah gereja yang ditemukan. Kehidupan jemaatnya bertumbuh dalam hidup saling mengasihi. Sama-sama yuk, semua yang ada di rumah juga katakan saling mengasihi. Amin. Seperti Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dijauhkan kiranya ya, gereja adalah tempat malah menjadi tempat di mana konflik itu berlangsung. Jangan saudara. Ya, tapi di mana gereja saudara dan saya ada, kita rindu, kita semua bertumbuh dalam kasih untuk saling memberkati, mendorong dalam perbuatan baik. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai saudara gereja menjadi pusat konflik saudara ya. Pak, mau ada panitia Natal. Oh ya, siap. Diumumkan kepada jemaat. Bapak Ibu, panitia Natal akan segera dibentuk. Minggu depan akan ada kertas suara yang akan dibagikan bagi seluruh jemaat yang hadir, baik yang ada di ibadah ragawi maupun yang ada di rumah-rumah. Ada yang tanya jemaatnya, "Loh Pak, kertas suara buat apa Pak?" Oh, kertas suara ini untuk melakukan pemilihan ketua Natal. Ketua Natal aja pakai pilkada saudara ya. Supaya tidak rame, jadi panitia nanti ada calonnya, ada 3 calon. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Keburu sudah Natal saudara, panitianya belum kebentuk, haleluya. Kenapa? Karena saya kelompoknya Pak itu. Kalau enak kalau Pak itu tuh pasti makanannya enak-enak. Saya milih ibu itu. Wah kalau ibu itu pasti nanti seragamnya bagus-bagus. Wah kalau saya ini, jadi gereja akhirnya jadi pecah-pecah saudara. Tapi bukan di sini, amin, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja yang bertumbuh dewasa adalah ketika setiap jemaatnya ditemukan bertumbuh dalam kehidupan saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu mari hiduplah dalam komunitas. Bapak Ibu Saudara yang belum masuk MK, mari cari MK-MK terdekat. Mesbah keluarga, hubungi sekretariat. Kita akan mencarikan MK-MK yang sesuai dengan setiap saudara. Kenapa? Ketika kita kenal orang, kita saling mengasihi, kita bertumbuh sebagai sebuah gereja. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Next. Oke, yuk kita baca Galatia 22, 5:22-24. Tetapi buah roh ialah, saudara sebut di situ, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, buah roh itu satu, punya 9 rasa. Ya, itu semua sudah disebutkan. Tapi untuk apa kita baca itu saudara? Di situ dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa sudah menjadi milik Kristus, dia menyalibkan kedagingan dan hawa nafsunya. Artinya apa? Saudara, semuanya itu bukan tentang kita lagi. Kasih Kristus membuat hidup kita tidak lagi tentang diri kita, tetapi tentang Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana hidupmu mempermuliakan Tuhan. Bagaimana hidupmu menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kita ini alat kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Banyak orang kecewa karena tidak menjadikan dirinya alat kemuliaan, tapi menjadikan dirinya kemuliaan itu sendiri. Dan ketika kita tidak mendapatkannya, kita seringkali kecewa dan mundur daripada Tuhan. Saudara, Oswald Chambers mengatakan begini, tidak ada dosa yang lebih parah daripada dosa mengasihani diri sendiri atau self pity. Kenapa? Baca sama-sama. Karena itu menyingkirkan apa? Menyingkirkan Tuhan dari tahta hidup saudara. Saudara, kita sedang menyingkirkan tahta
Kita sedang menyingkirkan Tuhan dari tahta hidup kita dan menggantikannya dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Aku pelayanan wis suwe kok gak diangkat-angkat. Aku pelayanan kok seperti ini aja. Aku gak dapat apa-apa. Aku gak dapat pengakuan. Aku gak dapat ini. Aku gak dapat itu. Saya dikasih Tuhan. Ketika engkau menggantikan Tuhan bertahta dalam diri saudara. Dan engkau berkata self pity, mengasihani diri sendiri. Sesungguhnya itu sudah menjadi penyembahan berhala. Saudara, biarlah pagi hari ini kita belajar. Galatia 6 ayat yang ke-9. Yuk kita baca. Firman Tuhan. Janganlah kita cemu-cemu. 1, 2, 3. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak, menjadi lemah. Karena itu, ayo, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan pada kanan kiri saudara, yuk kita berbuat baik selama masih ada kesempatan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita berpusat kepada Kristus, kasih Kristus memenuhi saudara, bahkan mengalir dari dalam hidup saudara dan dapat dirasakan dampaknya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi perbuatan baik kita adalah karena kita mengalami kasih Tuhan. Adalah karena kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Punya personal devotion yang baik. Maka saudara dapat melakukan persekutuan atau communal devotion dengan baik pula. Kalau personal devotionmu buruk, maka communal devotionmu juga akan buruk. Ya, persekutuanmu dengan orang percaya itu akan ditentukan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hubungan kita dengan Tuhan melimpah-limpah, kita penuh dengan kasih-Nya, kita penuh dengan anugerah-Nya. Maka kita pun dengan ringan dimampukan Tuhan untuk dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang bahasa Jermannya mencekno sekalipun. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan memampukan kita dalam bulan diakonia ini untuk kembali mengingatkan kita akan kasih Kristus di atas kayu salib. Dan memampukan saudara, memampukan gereja Tuhan untuk bertumbuh dalam kehidupan saling mengasihi. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima roti dan anggur, mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan perjamuan kudus ini bukan cuma tradisi yang dilakukan manusia. Firman Tuhan katakan, lakukan ini ketika engkau mengingat akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari masing-masing di hadapan Tuhan berdoa dan kembali mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan bagi setiap kita. Tidak ada yang lebih penting daripada melakukan perjamuan kudus bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Sesungguhnya esensi dari perjamuan kudus adalah untuk kembali mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas kayu salib. Mengasihi lebih sungguh. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Yes. Mengasihi lebih sungguh. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Melayani lebih sungguh.
melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Benar Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mari siapkan roti di tangan kanan saudara. Kita melakukan ini bukan sebagai sebuah ritual Bapak Ibu Saudara, tapi kita semua sedang mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia mati bagi saudara, dia bangkit bagi kita. Dia mati di atas kayu salib bahkan ketika kita masih ada di dalam dosa. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau menguduskan kami, Engkau menyucikan kami, melayakkan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau selama ini kami masih mementingkan dan berpusat kepada diri kami sendiri, sehingga kami berkonflik, sehingga kami gak puas, sehingga kami kecewa. Tapi biarlah pagi hari ini bersamaan dengan kami mengambil roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus, kami kembali diingatkan dan akan teladan Tuhan Yesus yang sudah melakukan semuanya ini buat setiap kami yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus boleh berkata, dia tidak harus melakukan ini bagi kita. Tapi dia mengambil jalan ini. Dia mengambil jalan di atas kayu salib. Supaya setiap saudara dan saya boleh kembali didamaikan dengan Bapa kita yang ada di surga. Karena dia tahu tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib. Nah, karena itu mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pernah menganggap enteng perjamuan kudus. Ampuni, minta ampun Tuhan. Tuhan yang mengampuni kita. Tuhan akan melupakan segala pelanggaran kita. Tapi mari terbuka di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Gajah Mada maupun saudara yang ada di rumah-rumah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada pagi hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari ambil cawan dan anggur. Dengan kembali mengingat darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Seringkali kita berkata, am I not good enough Tuhan? Apa aku gak cukup? Kita kecewa, kita merasa dikhianati. Kita berkata sama pasangan kita berkata sama orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka, dan kita berkata, apa yang kurang dari aku? Aku udah melakukan semuanya. Kita lupa bahwa sesungguhnya yang layak mengatakan itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Am I not good enough for you? Apakah aku masih kurang untukmu? Apakah pengorbananku masih kurang untukmu? Apakah darahku masih kurang tercurah untukmu? Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengingat dan mengenang darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya dosa kita diampuni. Oleh bilur-bilurnya
kita didamaikan dengan Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bukankah demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari Bapak Ibu minum dalam nama Yesus. Mari buka hatimu, buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Mulai sembah, mulai mengucap syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang lain yang kita bisa kerjakan pagi hari ini selain kita memuji Tuhan, selain kita menyembah Tuhan, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah Yesus memulihkan kami. Glory, glory. Oh, Yesus Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Damai sejahtera akan Engkau. Yes. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan ku kagum Ku akan kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Kagum Yes. hormat Akan Engkau. Kau Allah, yeah, dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum. akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berapa banyak mengalami kasih Tuhan pagi hari ini? Amin. Mari sekarang angkat tangan saudara. Kita akan berdoa syafaat. Tapi doa syafaat kita tidak keluar dari kemampuan dan hikmat manusia. Kalau saudara sudah mengalami kasih Tuhan, mari kita sekarang berdoa bagi orang-orang yang ada di luar sana. Mari kita bersepakat bersehati. Angkat tangan saudara, angkat suara saudara. Kita memberkati Indonesia. Amin. Kita memperkatakan berkat atas Indonesia. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Aku berdoa bagi Indonesia. Aku memberkati Indonesia. Tuhan shalom, Tuhan damai dan sejahtera atas bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemakmuran, ada kesehatan, ada keadilan Tuhan atas bangsa ini. Dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan kirimkan berkat-Mu. Tuhan kirimkan damai sejahtera-Mu. Berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden kami Kiai Haji Amin Ma'ruf ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hikmat dan roh Tuhan ada pada hamba-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kemampuan dan hikmat, roh hikmat dan wahyu yang datang daripada Tuhan sendiri dinyatakan atas hamba-Mu ini. Dan seluruh menteri dan jajarannya, dari yang paling tinggi, gubernur, wali kota, bupati, dan semuanya ya Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap produk hukum dan setiap keputusan yang diambil, setiap kebijakan yang dinyatakan, kami percaya berasal datang daripada Tuhan.
Mampukan bangsa ini untuk melalui krisis ini. Tidak sendirian ya Tuhan, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jadikan gerejamu berkat. Jadikan gerejamu Tuhan, terang bagi bangsa ini. Supaya setiap kami dapat Tuhan mengalami Tuhan dan bahkan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Berdoa Tuhan bagi semua upaya untuk Tuhan menangkal penyebaran virus COVID-19 dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk upaya-upaya Tuhan membuat vaksin dengan cepat dan tepat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kepandaian, ada hikmat, ada kepekaan, ada ketajaman yang Tuhan nyatakan ya Bapa. Ada percepatan, ada kemampuan ilahi yang Tuhan bukakan. Amin. Kami berdoa Tuhan, biar semuanya ini hanya satu Tuhan, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Banyak lututnya berlutut, lidahnya mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan, kami ada di bangsa ini adalah untuk menjadi terang dan garam. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya gereja mengambil peran dan fungsi mereka. Tuhan, bahkan di masa-masa penganiayaan sekalipun, kami percaya kasih Tuhan nyata. Kasih Tuhan memampukan gerejamu bahkan untuk mengampuni, mengasihi mereka yang menganiaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam penderitaan sekalipun kami tetap kuat dan teguh. Bukan karena kami hebat, tapi karena kasih Kristus yang memampukan setiap kami. Berkati setiap jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini maupun yang mengikutinya melalui ibadah online. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang hari ini mengalami pergumulan. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi. Mungkin itu bicara tentang omset pekerjaan saudara. Mungkin bahkan beberapa dari kita kehilangan pekerjaan karena masa krisis ini. Bahkan ada masalah keluarga, ada kesehatan mental di sana, ada sakit penyakit yang sedang dihadapi. Mari pagi hari ini taruh tangan kananmu di dadamu dan percaya. Ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan yang kita sembah. Percaya, Dia Allah yang Immanuel, penyertaannya sempurna, sedang memeluk saudara. Sedang memegang saudara dengan tangan kanannya yang kuat. Dia menuntun setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari berdoa bersama. Bapak, kami berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menaruh tangan mereka di dada mereka. Sebagai tanda mereka menyerahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Mereka mengalami pergumulan, tetapi mereka tidak terkulai ya Tuhan. Mereka jatuh, tapi kami percaya Tuhan yang membangkitkan mereka. Tuhan, kami berdoa yang sakit disembuhkan. Amen, Tuhan. Amin. Yang Tuhan mengalami permasalahan, jalan keluar Tuhan sediakan. Pintu-pintu yang telah tertutup berabad-abad dibukakan hari ini untuk setiap mereka. Ada ide, ada pewahyuan, ada hikmat yang baru ya Tuhan bagi setiap upaya usaha mereka. Kami berdoa apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan Yesus membuatnya berhasil. Dan kami berdoa melalui hidup mereka nama Tuhan ditinggikan. Dan ketika nama Tuhan ditinggikan, ada begitu banyak orang datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini di dalam tangan Tuhan. Berdoa secara khusus bagi gembala senior kami dan ibu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan, pemulihan, kesehatan yang datang daripada Tuhan, Tuhan nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus Yesus, hamba-Mu ini telah disembuhkan. Bahkan ditahirkan, diberi kekuatan, didorong oleh kekuatan Injil untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan berdoa bagi diaken, diakones, pejabat-pejabat gereja, para volunteer, praise and worship multimedia, seluruh bagian-bagian yang ada, termasuk bagian diakonia. Kami percaya melalui gereja ini, melalui tempat ini, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pembangunan NICC. Kami percaya Tuhan, COVID boleh menundanya, tapi kami tahu kalau ini rencana Tuhan, apapun yang terjadi, NICC pasti jadi. Bukan untuk kemuliaan manusia, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari angkat kedua belah tangan saudara.
terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu ketika engkau masuk, memberkatimu ketika engkau keluar, memberkati pekerjaanmu, memberkati anggota keluargamu, bahkan memberkati pelayananmu. Dan justru di masa-masa yang sulit ini, terang Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan melalui kehidupanmu. Kemanapun kau pergi, kau membawa terang Tuhan, kemanapun kau berada. Terimalah berkat ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus, dan persekutuan yang erat, yang manis oleh Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, kekal untuk selama-lamanya. Mari setiap saudara yang terima berkat Tuhan bersorak-sorai, bersukacita, bersama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di bulan Oktober, bulan diakonia. Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sesuai dengan filosofi gereja, filosofi pelayanan GBI Diaspora Sejahtera, mari kita terus memperhatikan keselamatan dan kebutuhan sesama. Karena oleh kasih Kristuslah kita diubahkan dan kita telah dimampukan untuk tidak berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi menggenapi rencana Tuhan dan menjadi berkat melalui kehidupan setiap saudara dan saya. Melalui kesempatan ini pula kami mengucap syukur untuk keberadaan Ibu Petrus yang dapat memfasilitasi bantuan bedah rumah bagi 2 jemaat diakonia GBI Diaspora Sejahtera, yaitu Ibu Ratin dan Ibu Lamti. Dan bantuan ini kita terima dari Bakti Sosial Surabaya. Saya percaya ini pula menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkannya. Dan hari ini pula kami bersyukur kita boleh melihat ada 3 orang datang kepada Kristus, dibaptis. Saya percaya tidak ada sukacita yang lebih besar mengetahui bahwa ada jiwa-jiwa yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Selamat Bapak Sudarmadi, Bapak Rizal Himawan, dan juga Bapak Sugeng Wijaya Kusuma. Selamat datang dalam keluarga besar Kerajaan Allah. GBI Diaspora Sejahtera menyambut Bapak Ibu semua yang pada hari ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Beberapa informasi kegiatan sepekan, yaitu hari Rabu ada MCB, dan juga hari Kamis ada doa malam pukul 7 malam melalui YouTube channel dan Facebook Diaspora Sejahtera, dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Hari Sabtu pukul 10 pagi melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM, kita dapat mengikuti doa puasa bersama dengan Bapak Gembala Senior. Bagi Bapak Ibu yang merencanakan untuk hadir di ibadah ragawi hari Sabtu Diaspora Generation maupun hari Minggu, jangan lupa untuk mendaftarkan. Saya percaya pendaftaran dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu, dan juga melalui call center kami dan menghubungi Radio Sejahtera FM. Mari kita tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.